Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis portofolio saham. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lia Junita, NIM 73114181049 dari kelas Manajemen Keuangan A 2018. Analisis yang diambil pada analisis portofolio saham kali ini yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM dan PT Pakuan Jati Tbk atau PWON. Kemudian pokok pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama profil perusahaan, kedua analisis fundamental, ketiga analisis teknikal, dan terakhir kesimpulan. Kemudian dapat dilihat logo pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk sebagai berikut. Profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional. Adapun visi perusahaan ini yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Sedangkan misi dari perusahaan ini yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga, mengonsentrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya dari sumber kontan.co.id terdapat menyongsong 5G ciptakan profit TLKM. Artinya teknologi ini mulai bisa dijual ke masyarakat Indonesia. Teknologi ini diprediksi akan mengubah banyak sektor baik ekonomi maupun teknologi. Menurut Heru Sutadi menyebut 5G akan mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, virtual reality, augmented reality maupun blockchain. Kemudian penerapan ini dapat menciptakan 4,6 juta hingga 5,1 juta peluang kerja dan meningkatkan produktivitas per kapita sebesar 9 juta hingga 11 juta rupiah. Kemudian yang kedua, TLKM kembangkan ekosistem digital. Telkomsel resmi ditunjuk sebagai salah satu pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2021 yang digelar oleh Kemkominfo. Kemudian, mendapatkan alokasi Blok A dan Blok C, Telkomsel berharap pencapaian ini juga akan mendukung penguatan ekosistem digital di Indonesia. Makroekonomi. Makroekonomi mempunyai tujuan untuk mengetahui prospek perusahaan atau emiten untuk melakukan kegiatan investasi karena tergantung pada keadaan ekonomi yang ada pada suatu negara secara keseluruhan. Dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu perekonomian global kembali normal. Artinya, lembaga internasional memberikan prediksi yang menggembirakan di mana outlook perekonomian global di tahun 2021, di mana program vaksinasi COVID-19 sudah dimulai di seluruh dunia pada kuartal 1 tahun 2021. Kemudian berakhirnya lockdown di sejumlah negara seperti Eropa disertai dengan pemulihan ekonomi lebih lanjut pada tahun 2021. Tindakan ini membuat perekonomian global kembali membaik atau kembali normal. Kemudian, peningkatan pengguna internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet Indonesia terus meningkat berdasarkan hasil laporan terbaru Hootsuite dan We Are Social. Pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga Januari 2021. Dari sumber detik.com tahun 2021. Bila dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2020, ada kenaikan 15,5% atau lebih dari 27 juta orang dalam 12 bulan terakhir. Dapat dilihat dari gambar berikut. Tinjauan pustaka. Yang pertama, prospek sektor telekomunikasi melejit di masa pandemi. Pandemi COVID-19 justru menambah penggunaan internet. Hal ini dirasakan oleh PT Telkom di mana ada peningkatan jumlah pelanggan IndiHome dan juga peningkatan penggunaan dari pelanggan yang sudah berjalan. Dan yang kedua, pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi digital skala nasional. PT Telkom Indonesia mendukung pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi digital nasional melalui penyediaan infrastruktur dan ekosistem digital. Hal ini sering dengan
Hal ini seiring dengan besarnya kontribusi digital terhadap produk domestik bruto dan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah dunia tahun 2024. Analisis fundamental. TLKM mampu jaga margin laba di atas 15%. PT Telekomunikasi Indonesia diproyeksikan masih akan menjadi emiten paling unggul di sektor telco. Kemampuan TLKM dalam menjaga margin laba selalu 2 digit tiap tahunnya, hingga kualitas jaringan yang paling baik menjadikan emiten ini punya prospek yang menarik pada tahun ini. Kemudian dapat dilihat dari analisis keuangan rasio 3/5, yaitu memfokuskan untuk rasio EPS, ROA, PBV, dan ROE. Pada rasio EPS menunjukkan kenaikan sebesar 200,93 pada kuartal 1 tahun 2020, kemudian pada rasio ROA mengalami penurunan pada nilai 8,42%. Dan berkebalikan dengan ROE naik sebesar 17,21%. Hal ini memberikan arti imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset maupun total ekuitas menjadi profit. Laporan laba rugi. Dapat dilihat dari laporan laba rugi, perusahaan Telkom memiliki pendapatan per tahun mengalami tren naik sejak 2014 meskipun kecil namun konsisten naik. Kemudian, laba bersih Telkom juga mengalami naik signifikan, mengartikan bahwa Telkom mampu menghasilkan laba bersih di tengah pandemi COVID-19 berkat naiknya pengguna internet selama periode ini. Likuiditas. Berdasarkan aset lancar atau current ratio, Telkom sebesar 72,96%, yang mana Telkom mampu melunasi hutang jangka pendek dengan baik. Di sisi lain, DER atau Debt Equity Ratio, Telkom mampu mengelola hutang dengan modal yang dimiliki sebesar 122,95%. Kemudian mengenai analis teknikalnya dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu terdapat support and resistance yang mengartikan bahwa kami menggunakan time candle 1 minggu dan menganalisa beberapa level support and resistance Telkom. Saat ini closing price Telkom berada di level 3.500 dan berada tepat di atas resistance yang berada di level 3.496 karena sudah melewati level resistance. Dalam jangka pendek, saham Telkom diprediksi akan mengalami tren naik karena sudah menembus level resisten dan direkomendasikan buy. Moving Average. Indikator Moving Average menunjukkan persilangan MA10 dan MA30 dan akan terjadi momen naik yaitu Golden Cross yang ditunjukkan garis warna biru tua menyilang garis warna orange. Moving Average sendiri menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentan waktu tertentu, sehingga direkomendasi untuk beli. Kemudian MACD. Indikator ini adalah histogram yang dihitung dari selisih dari EMA periode 12 dengan EMA periode 26. Ketika area dan garis sinyal MACD menyeberang ke zona negatif serta terjadi perpotongan garis-garis EMA 26 dan EMA 12 bisa mengambil posisi sell. Berdasarkan indikator tersebut, garis biru sudah menyilang garis merah yang menandakan tren pergerakan saham Telkom akan mengalami kenaikan dan direkomendasi untuk beli. Dan yang terakhir, Stochastic RSI. Indikator ini menunjukkan kondisi overbought ketika grafik berada di atas level 80 dan oversold ketika grafik yang sudah turun di bawah level 20. Pada saham Telkom ini diprediksi dalam jangka pendek akan mengalami kondisi overbought karena hampir menyentuh level 80, sehingga layak untuk dijual dan menandakan akan terjadi tren turun. Bisa ditarik kesimpulan yaitu kondisi ekonomi Indonesia saat ini dilihat dari perkembangan sudah mulai membaik dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun begitu di tengah pandemik, Telkom justru mengalami kenaikan pengguna internet sehingga penjualan naik dan berpengaruh pada laba bersih perusahaan yang secara signifikan naik. Selain itu, adanya sentimen positif dari Telkom dengan strategi digitalisasi dan jumlah bertambahnya frekuensi untuk kecepatan internet, yang mana hal ini memberikan kontribusi dalam mempercepat dunia digital terutama di Indonesia. Berdasarkan analisis pemilihan saham Telkom, saya entry pada nilai 3.460 sebanyak 1 lot dan sekarang sudah naik di nilai 3.500 per lot saham dengan perkiraan keuntungan 1,16% atau
dan masih di hold sampai sekarang karena masih berpeluang untuk naik. Selanjutnya, PT Pakuan Jati Tbk atau PWON. Profil perusahaan PT Pakuan Jati Tbk adalah pengembang real estate terdiversifikasi yang fokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio properti utama perusahaan mencakup pengembangan retail, residensial, komersial, dan perhotelan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei tahun 1986. Adapun visi perusahaan ini yaitu tumbuh bersama pemegang saham, karyawan, penyewa, dan pembeli. Sedangkan misinya yang pertama, menjadi pengembang pusat perbelanjaan retail non-strata yang terdepan di Indonesia. Kedua, mengembangkan superblok terbaik dan pengembang hunian berskala kota mandiri untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, menjadi tempat kerja terbaik dalam industri properti, dan yang keempat, mengoptimalkan pengembalian investasi bagi penyewa dan pembeli. Dikutip dari sumber kontan.co.id, PT Pakuan Jati Tbk tidak menutup pintu untuk berekspansi secara anorganik. Terlebih emiten properti ini tengah memiliki kas yang berasal dari aksi korporasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pakuan Jati sempat merilis surat utang senilai 300 juta US dollar dengan kupon 4,875% per tahun. Kemudian, Pakuan kembali merilis emisi senilai 100 juta US dollar yang masih menjadi kesatuan senior notes pada bulan Mei. Kemudian, optimistis PWON tahun ini penjualan akan tumbuh 30%. Hal ini, emiten properti PT Pakuan Jati menilai insentif pemerintah di bidang properti dengan pembebasan kemudian down payment sebesar 0% dan pajak pertambahan nilai yang dapat mendongkrak penjualan properti. Pakuan optimis tahun ini penjualan akan tumbuh hingga 30%. Makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021 mengalami kenaikan pada nilai minus 0,74% yang sebelumnya minus 2,19% pada triwulan 4 tahun 2020. Pendapatan domestik bruto tahun 2019 berada di kisaran 119,2 dalam miliar US dollar yang mempresentasikan sebagai 5,4% dari perekonomian di seluruh dunia. Dan tingkat inflasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 3,1% pada tahun sebelumnya. Kemudian, sentimen konsumen saat ini konsumen di Indonesia mengalami penurunan di kisaran 10% yang diakibatkan oleh efek pandemi COVID-19, sehingga tingkat keyakinan masyarakat melemah. Analis fundamental. Penjualan PWON melemah pada saat pandemi. PT Pakuan Jati Tbk membukukan laba bersih sebanyak 930 miliar rupiah di tahun 2020 atau turun 65,8% secara year on year. Sedangkan untuk pendapatan di tahun 2020 membukukan 3,98 triliun atau turun 44,8% secara year on year. Di tahun 2020, proporsi pengembangan properti dan pendapatan berulang bergeser ke 42/58 dibandingkan tahun 2019 yang mana proporsi untuk keduanya 49/51. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan properti yang sampai 52,2% secara year on year, sementara untuk sewa dari pusat perbelanjaan dan perkantoran masih relatif baik. Kontraksi terjadi hanya 37,7% di tahun 2020. Tinjauan pustaka. Sektor properti diprediksi tumbuh tahun 2021. Industri properti diprediksi akan tumbuh pada tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh sentimen positif seperti datangnya vaksin COVID-19 yang akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Sektor properti akan mengalami pemulihan mulai semester kedua mendatang. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, jika dilihat secara tahunan, dari tahun 2019 ke tahun 2020 akan ada penurunan baik dari harga, permintaan maupun supply. Namun di kuartal keempat tahun 2020 lebih baik daripada kuartal sebelum-sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut, rasio EPS menunjukkan penurunan sebesar 1,39 pada tahun 2020, di mana tahun sebelumnya 14,96, yang artinya jumlah dana yang bisa diterima oleh pemilik saham atas setiap lembaran saham yang dimiliki investor. Kemudian, pada rasio ROA mengalami penurunan pada nilai 0,25%
dan selaras dengan ROE juga turun sebesar 0,40%. Hal ini memberikan arti imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset maupun total ekuitas menjadi profit mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tabel laporan laba rugi, PBON memiliki pendapatan per tahun mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun pada tahun 2020. Meskipun begitu naiknya pendapatan justru berbanding terbalik dengan laba bersih perusahaan yang mengalami penurunan drastis sebesar 66,8 pada tahun 2020 dari yang sebelumnya 721 pada tahun 2019. Penurunan laba bersih perusahaan terjadi karena adanya imbas dari pandemi sehingga pengembang properti masih kesulitan menjual unit, kemudian tingkat okupansi penyewaan ruang menjadi pertimbangan. Berdasarkan aset lancar atau current ratio PBON sebesar 190,50% yang mana PBON mampu melunasi hutang jangka pendek dengan baik. Di sisi debt equity ratio atau DER, PBON mampu mengelola hutang dengan modal yang dimiliki sebesar 59,23%. Kemudian analisis teknikal. Dari support and resistance, kami menggunakan time candle 1 minggu dan menganalisa beberapa level support dan resisten PBON. Saat ini closing price PBON berada di level 496 dan berada tepat di antara garis support dan resistance. Pergerakan candle PBON sudah menyentuh garis support 1 dan secara logika akan terjadi pembalikan harga kemudian mengalami tren naik. Moving average menunjukkan bahwa saham PBON akan turun karena periode sebelumnya telah terjadi momen buruk yaitu dead cross antara MA10 yang ditunjukkan warna orange dan MA20. MACD. Berdasarkan indikator MACD, garis biru sudah menyilang garis merah yang menandakan tren pergerakan saham akan mengalami kenaikan dan direkomendasikan untuk beli. Kemudian indikator Stochastic RSI pada saham PBON menunjukkan kondisi setelah oversold sehingga pergerakan garis pada indikator Stochastic RSI mengalami tren naik dan direkomendasikan untuk beli. Kesimpulannya yaitu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dilihat dari pergerakan sudah mulai membaik dibandingkan periode sebelumnya. Sektor ini mampu bertahan di masa pandemi. Berdasarkan analisis fundamental, PBON mengalami penurunan laba bersih karena pengembangan industri properti yang terkendala pandemi dan tingkat okupasi pada sewa perumahan menunjukkan perusahaan saat ini sedang berada pada kinerja yang kurang baik. Pada analisis teknikal juga menunjukkan pergerakan candle yang mengalami penurunan dan kemungkinan akan terjadi tren sideways jangka pendek karena candle sudah menyentuh garis support 1. Berdasarkan analisis pemilihan saham PBON, saya entry pada nilai 555 sebanyak 1 lot dan sekarang turun di nilai 496 per lot saham dengan perkirakan rugi minus 10,63% atau Rp5.900. Dan sampai sekarang masih di hold menunggu target harga 573 tepatnya pada garis resistance. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.